percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan
dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, karena Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah shalom. Yang di atas shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, Yesus kita dahsyat luar biasa. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang tetap setia dan antusias datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita buka hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Karena hanya Yesuslah satu-satunya pusat penyembahan di hidup kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih Tuhan di hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa di hidup kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami, pulihkan hidup kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami. Mulai pembukaan pertengahan sampai akhirnya. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jikalau ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau ya Bapa, hendak mengganggu hati dan hidup kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Siang ini Tuhan kami datang menyembah Engkau. Karena Engkau pusat penyembahan di hidup kami. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Haleluya Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang
yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari bawa ucapan sungguh mulia yang terbaik kepada Tuhan. Katakan Bapa. Ku persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Kami datang menyembah-Mu Tuhan pada saat ini. ku sembah Kau. Mari Engkau jamah kami bahu. Engkau lawat kami satu persatu di tempat ini maupun yang ada di Ku rumah. serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Kami datang, kami puji, kami agungan Engkau Tuhan. Di atas segalanya, Engkau yang kami agungan, kami tinggikan. Yesus.
ku sembahkan. Mari angkat tanganmu memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah kita pada saat siang hari ini. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Raja kami, juru selamat kami yang Amen. hidup kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang siap bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan terbaik pada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Haleluya. bersuka cita memuji nama Tuhan. Karena Yesus adalah pokok dan kita adalah caranya. Haleluya. Tepuk tangan buat Haleluya. kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah
memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kiki Sadrak. Mari kita buka hati kita, biar kuasa lawatan firman Allah memulihkan, menjamah, dan memberkati hidup kita pada saat hari ini. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
Bapa dan Rajaku. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Biar Engkau dimuliakan, Engkau disukakan ya Tuhan. Kami mengucap syukur siang ini kami boleh kumpul bersama-sama sebagai gereja Bethel Indonesia yang ada di Petamburan. Mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Itu merupakan bagian dari kerinduan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh melihat setiap pribadi yang hadir. Juga lewat tayangan online ya Tuhan, Engkau juga memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga membuka hati, pikiran kami buat firman. Berfirmanlah lewat hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh duduk kembali. Shalom. Shalom saudara-saudara yang ada di lantai 4 dan juga yang lewat online streaming ya. Saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara semua sehat dan selalu melimpah dalam sukacita. Sukacita itu penting karena itu membangun imunitas kita. Tadi sebelum saya ibadah kita bincang-bincang di belakang dan kita bincang-bincang tentang hal ini. Hati itu perlu kita jaga. Dan banyak sebetulnya obat-obat yang dijual itu tertolong. Jadi obatnya tertolong efektivitasnya. Karena apa? Karena orang merasa makan obat pasti sembuh. Jadi perasaan itu membangun semangat di hatinya. Jadi bukan orangnya ditolong obat, obatnya ditolong orangnya. Gitu ya saudara-saudara ya. Oke, tema kita hari ini di minggu terakhir tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita bicara tentang berbuah atau mati. Saudara-saudara kalau kita perhatikan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 bunyinya begini. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi saudara-saudara Alkitab sebetulnya sudah kasih tahu kita ini sudah mati. Kalau sudah mati kita udah gak berguna. Saya di rumah punya banyak pohon karena Tuhan kasih berkat ada kebun kecil di rumah. Dan kami menanam pohon-pohon banyak. Kalau saudara nanti berkesempatan untuk mampir ke rumah kami di Puri Indah, mampir aja. Saudara tidak akan pulang dengan tangan kosong. Kami akan kasih buah. Dan menanam buah-buah itu enggak gampang. Kami punya banyak pohon ya, tadi saya sudah bilang. Dan ada satu pohon yang sekarang setiap hari berbuah. Namanya pohon belimbing. Istri saya senang sekali punya pohon belimbing ini. Dan dia selalu perhatikan tiap hari. Mana ya ada buah muncul lagi. Puji Tuhan buahnya selalu muncul. Kecil mulai dari kecil gitu ya. Dari kembang lalu kemudian ada kecil hijau. Ketika mulai agak sedikit besar. Dia sudah kasih tahu sama karyawan kami. Jangan lupa bungkus, dibungkus plastik. Karena ternyata buah-buah itu ketika mulai besar, itu ada makhluk yang datang kalau malam, bersayap lebar gitu. Namanya kelelawar. Jadi itu dimakan saudara-saudara. Sehingga seringkali buahnya tinggal separuh gitu ya. Ya makanya dibungkus. Nah itu pohon belimbing. Kami punya pohon kelengkeng. Waduh ini Pak Kiki punya pohon buahnya banyak bener ya. Suatu hari saya melihat pohon kelengkengnya coklat semua. Dari daun sampai ke batangnya itu coklat. Ini Pak Kiki kan batangnya coklat. Iya betul coklat. Cuma saya maksudnya mau bilang ini kelengkeng sudah hampir mati. Aduh saya pikir bagaimana ya. Pilihan saya cuma dua. Hidupkan lagi atau buang. Saya pikir-pikir masih bisa gak ya? Saya coba dah. Saya coba, saya siramin pelan-pelan. Besok saya siramin lagi, saya siramin lagi. Puji Tuhan, 1 minggu mulai ada hijau-hijau. Muncul daun-daun kecil hijau. 2 minggu
mulai hijaunya lebih banyak. Hari ini dia sudah hijau semuanya. Saudara-saudara, itu tanda pohon kelengkengnya hidup lagi. Manusia itu sebetulnya sudah mati karena dosa, saudara-saudara. Jadi kita ini sebetulnya sudah seperti ciptaan Tuhan yang sudah mati. Walaupun kitanya masih hidup, tapi kita hidup cuma menunggu mati lagi. Selesailah, habis kita semuanya. Kenapa? Karena dosa. Dosa itu membuat kita hidup di bawah kutukan, ngeri. Kita bersyukur kalau kita bisa makan, minum tiap hari, bisa menikmati hidup ya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan aja. Lalu kemudian kita bertobat dan terima Tuhan, itu pun kasih karunia Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak menolong kita, mati kita. Saudara-saudara boleh ditayangin aja ya. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhanlah yang memberikan kepada kita, boleh diklik lagi berikutnya. Kasih karunia Tuhanlah yang memberi kesempatan buat kita. Supaya kita ini bisa hidup. Supaya kita ini bisa berubah dan berbuah. Orang bijak itu selalu menggunakan kesempatan ini. Tapi berapa banyak orang yang bodoh dan membuang kesempatan. Saudara-saudara, hari ini saya kasih contoh nih ya, saya bawa kantong plastik. Karena kebetulan saya mau kasih nanti satu, tapi bukan buat kasih saudara-saudara nih. Nah ini ya, saya mau kasih Pak Yosi. Wah Pak Kiki pisangnya masih hijau, betul. Ini baru dipetik kemarin. Karyawan kami bawa 2 tandan, banyak bener ya 2 tandan. Pisangnya bagus saudara-saudara dan manis sekali. Cuma kalau hijau gini belum manis. Siapa yang mau? Ada yang mau? Ini saya mau kasih Pak Yosi, nanti minta sama Pak Yosi. Tapi enggak cukup, ini isinya cuma paling ada 16. Ya, kami dapat 2 tandan dibawain kemarin dari kebun yang ada di Sawangan. Dan mungkin saudara bertanya, itu di dalam kantong ada 1 sisir lagi. Buat siapa Pak Kiki? Saya mau kasih buat Bulani. Tadi saya lihat ada Bulani. Kalau Bulani nggak kelihatan saya nggak kasih. Kok Pak Kiki cuma kasih Bulani? Ya karena dia partner saya untuk kebun yang ada di Sawangan itu, dia pemiliknya. Kalau saya nggak kasih, saya nggak adil dong namanya ya. Ya jadi saya mesti kasih. Nah saya mau cerita ini, buah ini saudara-saudara. Pohon ini kan ini kan pohonnya hidup. Jadi dia bisa menghasilkan buah ini saudara-saudara. Buah pisang ini, kalau pohonnya mati, mana bisa? Mungkin saudara bertanya ya, Pak Kiki tadi bilang ada 2 tandan. Kenapa cuma bawa 2 sisir? Ya enggak semua saya bawa lah saudara-saudara, berat. Saya kasih seminari tadi. Sebagian besar saya kasih seminari. Saya enggak minta izin sama Bulani, karena dia pasti setuju. Karena seminari butuh buah-buah. Saudara-saudara, orang bijak itu menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih. Dan kita ini semua dikasih kesempatan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa supaya kita bisa berbuah. Sebelum berbuah tentu kita harus hidup dulu, lalu kemudian berubah, baru bisa berbuah. Mana ada pohon mati berbuah? Tentu dia harus melalui proses. Ya, seperti pohon itu tuh, ada pohon yang hijau, ada pohon yang kering. Yang kering nonsen lah untuk berbuah. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya ya, kenapa ya kita mesti berbuah? Apa maksudnya berbuah? Untuk apa saya berbuah? Lalu buah apa saja sebagai manusia saya harus tunjukkan? Ini memang bagian dari perumpamaan. Manusia tidak bisa berbuah seperti buah pisang ini. Secara harafiah ya tidak bisa. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan inginkan adalah bagaimana hidup kita ini berguna buat kemuliaan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini berguna buat keluarga kita. Bagaimana hidup kita ini berguna buat orang lain.
Itu ketika kita berguna, kita berbuah. Tapi kalau kita nggak berguna, kita hanya memikirkan saya. Jangan-jangan kita nggak berbuah. Jangan-jangan kita mati bahkan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang saya mau bagi buat saudara ya. Yang pertama, berbuah itu adalah tanda. Tadi saya baca sekilas di dalam renungan, di dalam buletin. Rupanya satu hati. Berbuah itu adalah tanda kita hidup. Tapi kalau kita mati, itu namanya pohon tanpa kehidupan. Jadi kalau satu orang manusia, dia bisa menghasilkan buah yang bisa menyenangkan keluarganya, orang sesama, atau Tuhan, berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Ada tanda yang ditunjukkan di dalam dirinya. Yang pertama, dirinya itu telah melakukan pertobatan. Kita bicara buah, ini bicara tentang sesuatu yang baik. Kita bicara buah, ini bicara tentang sesuatu yang menyenangkan orang lain. Ini bicara buah, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau ini semua kalau kita perhatikan adalah sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang baik, yang berguna buat orang lain, itu buah. Tapi sebelum berbuah, kita perlu tahu harus terjadi pertobatan. Lukas 3 ayat yang ke-9. Bunyinya begini. Kapak sudah tersedia. Kapak tahu ya? Kapak. Orang Betawi bilangnya kampak. Itu orang Hokian ya, kampak ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi saudara-saudara kalau kita perhatikan ayat ini, harus terjadi pertobatan sebelum berbuah. Kalau orang yang tidak mau melakukan pertobatan, buahnya tidak baik. Buah apa yang sering dihasilkan? Jahat. Makanya kita nggak heran lihat orang-orang yang berbuat jahat. Itu karena apa? Belum bertobat. Tapi mungkin saudara bertanya ya, Pak, kenapa di gereja masih ada orang berbuat jahat? Ya tidak semua orang yang ke gereja sudah jadi petobat-petobat toh. Tapi saya percaya semua yang hadir di lantai dasar, lantai 1, lantai 4, dan yang melihat tayangan ini adalah semuanya petobat-petobat Kristus. Kok nggak ada amin? Amin Pak, gitu ya. Mungkin saudara berkata, saya nggak mau amin karena saya ngelihat di gereja masih ada orang yang berbuat jahat. Saya kasih tahu, kalau ada orang ke gereja masih berbuat jahat, itu tanda dia belum bertobat. Apakah ada orang yang belum bertobat tapi ke gereja? Ada Pak. Karena memang di gereja orang bertobat. Tapi kalau sudah datang ke gereja, dengar firman, dia nggak mau bertobat, itu namanya orang keras hati. Dan kalau dia masih belum bertobat, doakan dia supaya dia bertobat. Gitu. Kalau ada yang tersinggung hari ini, biarlah kau bertobat ya. Saudara-saudara, berikutnya ya. Berbuah itu adalah tanda bahwa kita ini tertanam di dalam Kristus. Tadi kita nyanyi ya. Wah, kita ini tertanam bagian dari Kristus, itu betul. Ya, saya kasih lihat tayangan di situ gambar buah anggur nempel di pohonnya. Pernah lihat pohon anggur ya? Pohon anggur ini pohon yang luar biasa. Karena apa? Buahnya itu bisa lebih berat dari pohonnya. Dan buahnya itu lucu, bisa langsung menempel seperti itu. Keluar lalu kemudian buahnya banyak begitu ya. Nah yang saya mau cerita adalah saudara-saudara, carang kecil yang menghasilkan buah anggur ini, dia tumbuh karena dia menempel kepada bagian yang lebih besar, batangnya ya, batangnya. Kalau carang kecilnya itu udah kecil nggak nempel, matilah dia. Jadi berarti saudara-saudara kalau mau menghasilkan buah, dia harus menempel. Kalau pisang beda ya, pisang. Ini lewat tandan, ada bagian yang besar itu, tandan itu nempel di ujung dari pohon pisang. Saudara-saudara,
Ketika tandan itu kemudian mulai muncul dan kemudian menghasilkan. Saya kadang-kadang melihat hal seperti ini, saudara-saudara. Saya tuh lihat Tuhan itu begitu luar biasa ya. Kok dia bisa membuat pohon pisang itu berbuah. Tandannya keluar, kemudian mulailah keluar buah-buah kecil, lalu makin lama makin besar. Saya tanya saudara-saudara, buah ini jadi besar dan matang. Itu kan dari buah yang kecil. Buah yang kecil itu membelah diri atau selnya bertumpuk-tumpuk berkumpul baru jadi buah. Saudara tahu yang mana? Saya bukan seorang ahli agro ya. Tapi saya yakin itu tidak akan bisa muncul sendirian. Lalu ada begitu banyak pohon. Kok buahnya juga bisa beda-beda? Itu karena ada satu pencipta yang orang seringkali mengacuhkan. Allah yang begitu luar biasa. Manusia aja nggak ada yang sama. Kita penduduk hampir 8 miliar di dunia. Tidak ada yang sama. Saudara-saudara, kita kembali. Jadi kalau orang mau menghasilkan buah, dia harus tertanam pada pokoknya. Buat kita semua sebagai orang percaya, kita pun harus tertanam dalam Kristus. Tertanam dalam firman, tertanam dalam Kristus. Lalu yang ketiga, berbuah itu adalah tanda bahwa kita ini punya kehidupan. Coba kita buka lagi Lukas 3, tapi ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang itu mau berbuah, dia memang harus menunjukkan proses ini. Dia menunjukkan bahwa dia hidup, dan seorang yang bisa hidup itu harus punya hubungan dengan Allah. Dia harus menempel, punya hubungan artinya dia melekat, tertanam kepada Kristus. Persislah seperti tadi, buah pisang, buah mangga, apapun. Tidak akan pernah ada buah yang datang sendiri kecuali ada di supermarket. Ya toh? Saudara beli, udah jadi itu. Ada di supermarket. Bukan supermarketnya berbuah, tapi ada orang yang taruh di supermarket. Pohonnya sih tetap berbuah. Yang kedua, berbuah adalah tanda ketaatan kepada pencipta. Tuhan itu ingin kita berbuah. Yuk kita buka ya, Lukas 13 ayat yang ke-6. Lukas 13 ayat yang ke-6. Bunyinya begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Saudara-saudara, ini gambaran yang diberikan oleh Tuhan dan ditulis oleh Alkitab. Bahwa sebetulnya Tuhan itu ingin agar kita sebagai orang percaya bisa berbuah. Saya teruskan ayatnya ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingmu dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Perumpamaan ini sangat jelas. Memberitahu kita semua. Pertama ya, Tuhan ingin kita itu berbuah. Lalu yang kedua, dia ingin kita ini lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua ya. Semua carang dibersihkan, tujuannya supaya buahnya lebih banyak. Lalu kemudian Yohanes 15 ayat 8, ketika orang percaya berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik. Siapa yang dimuliakan? Bapa sebagai pemilik, dia yang dimuliakan. Lalu saudara-saudara ada satu hal lagi yang kita nggak boleh lewat. Tadi juga sudah disebutkan. Dia kasih kesempatan. Kesempatan ini bicara tentang waktu. Kesempatan ini bicara tentang keadilan untuk setiap orang.
Jadi semua diberi kesempatan. Tidak ada satupun yang lewat. Dia juga beri kasih karunia kepada setiap orang. Enggak ada orang yang tidak diberi kasih karunia. Enggak ada orang yang tidak diberi apapun oleh Tuhan. Sehingga kemudian dia bisa berbuat sendiri. No, semua dapat berkat. Semua dapat kesempatan. Semua dapat kasih karunia. Begitu. Bicara pohon ara, kami di rumah punya pohon ara, saudara-saudara. Tapi pohon aranya bukan pohon ara yang tinggi, yang bisa dinaikin seperti Sakius naik ke pohon ara. Bukan. Tapi jangan bilang itu pohon aranya Pak Kiki, jadi siapa dong yang bisa naik ke atasnya? Yang jelas bukan saya, saudara-saudara ya. Karena pohon ara ini ada 2 macam. Dan yang satu macam itu yang ada di rumah kami. Saya tunggu-tunggu sampai hari ini. Sudah 7 tahun kali. Buahnya banyak. Tapi saya kagak ngerti bagaimana membuat buahnya jadi matang. Kalau ada yang pinter nanti bisa ke rumah kami. Buahnya nggak bisa matang-matang sampai hari ini. Nggak ngerti itu. Saya sudah petik, saya simpan, kagak matang. Saya cari yang di pohon, udah lama gitu ya, yang paling tua, kagak matang. Nggak tahu caranya gimana, saya harus pergi ke Israel lagi kali. Untuk tanya sama mereka, gimana caranya pohon ara ini jadi matang buahnya. Nggak matang-matang, saudara-saudara. Saya nggak ngerti. Nah kalau ketemu seperti itu, pohon-pohon Tuhan ceritakan di sini, ada pohon ara yang tidak berbuah. Saya kasih tahu satu hal ya, pohon ara itu berbuah sepanjang tahun. Jadi kalau di Alkitab ini Tuhan datang ke pohon ara ini nggak berbuah, ini namanya penyimpangan. Sebab seharusnya pohon ara itu punya buah. Jadi berarti pohon ara ini kalau waktu Tuhan Yesus datang, harusnya dia berbuah. Makanya Tuhan di sini sang pemilik kan agak marah. Sudah 3 tahun aku tunggu. Saya 7 tahun. Aku tunggu, tapi pohon ara ini nggak berbuah. Udah tebang aja. Saudara-saudara, itu gambaran. Kita sebagai orang percaya harus berbuah. Ada amin? Harus berbuah. Dan yang terakhir, kita lihat di dalam Matius 25 aja. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 46. Karena ayatnya banyak, jadi saya ambil ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara-saudara, apa yang Alkitab tuliskan di sini, ini bicara pada saat nanti hari terakhir. Judulnya saja sudah ditulis, penghakiman terakhir. Tuhan bilang nanti pada hari terakhir dia akan memisahkan orang-orang yang menjadi kelompok domba sebelah kanan. Orang-orang yang menjadi kelompok kambing sebelah kiri. Kita mungkin bertanya, kenapa diberi contoh domba dan kambing di sini? Saudara-saudara, Alkitab juga jelaskan. Yang domba adalah mereka yang taat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh yang domba? Tuhan berkata, ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau melawat aku. Ketika aku sakit, engkau menolong aku, kira-kira gitu ya. Dan selanjutnya. Saudara-saudara,
ini bicara ketika ada orang yang perlu bantuan. Ada orang lain yang mau berbuat baik. Alkitab kasih tahu, perbuatan baik itu adalah buah yang diberikan oleh setiap orang percaya yang mau berbuah untuk sang pemilik. Begitu saudara-saudara. Nah, buah apa saja yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama, buah pertobatan. Dulu kita jahat, sekarang jadi orang baik. Waktu kita jahat, apa yang kita lakukan? Perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kejahatan. Tapi ketika kita bertobat, kita berubah menjadi orang yang maunya berbuat baik. Dulu kita menyakiti hati orang ketika kita belum bertobat. Tapi setelah bertobat, kita menyenangkan hati orang. Kemarin saya baru saja berjumpa dengan seorang kawan. Waduh, dia cerita bagaimana dia menerima pergumulan dalam hidup dan bagaimana dia harus menghadapi beban yang sangat berat. Saya bilang sama dia, kamu tetap bertahan, kamu tetap kuat, kamu tetap sebagai hamba Tuhan, kamu tetap harus bersinar, tetap melayani. Saya dorong dia, saya dukung dia. Ayo jangan menyerah, saya bilang. Dan setelah selesai dia berkata, puji Tuhan Pak Kiki. Setelah saya berjumpa dengan Pak Kiki, hati saya rasanya sudah lebih baik. Saya jadi semangat lagi. Saudara-saudara, kita punya kerinduan untuk berbuat sesuatu. Waktu saya mendengar berita dari kawan saya ini dia mau berjumpa, saya sudah tahu karena saya sudah dengar dia sedang punya pergumulan. Saya bilang sama istri saya, gimana? Oh jumpai aja. Kemudian saya berjumpa dengan dia baru, kemudian saya tahu masalahnya, tapi saya sudah siap. Dan saya pegang dia, saya dukung dia, saya kasih tangan buat dia supaya dia kuat kembali. Itu bagian dari buah yang kita bisa lakukan. Orang yang dia ceritakan tadi, sesama hamba Tuhan. Tapi bagaimana hamba Tuhan ini menyakiti hati dia. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita nggak bisa sebut ya siapapun. Karena ini bicara tentang pribadi. Ada pribadi yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Dia sudah tinggalkan kejahatan dan kemudian dia berbuat baik. Perbuatan baiknya itu menjadi buah yang dia hasilkan. Itu namanya buah pertobatan. Buah apa lagi? Yang kedua, buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita lihat ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini sudah sangat terkenal. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, buah roh ini memang ada di dalam diri kita. Memberkati diri kita. Membekali kita juga. Tetapi ketika buah roh ini ada di dalam diri kita, muncul ketika Roh Kudus kita persilahkan untuk memimpin hidup kita. Muncul tidak hanya memberkati kita. Hidup kita yang diberkati oleh Roh Kudus. Kemudian akan muncul lewat perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran yang kita bisa keluarkan untuk orang lain. Istri kita diberkati, suami kita diberkati, anak-anak kita diberkati, kantor kita diberkati, gereja diberkati, pelayanan kita diberkati. Buah Roh Kudus. Di dalam muncul memberkati, keluar juga memberkati. Orang banyak berpikir buah roh itu, bagaimana dia berbahasa lidah. Itu karunia. Tetapi buah roh itu muncul lewat perbuatan. Buah roh itu muncul lewat pikiran. Buah roh itu muncul lewat perkataan. Pikiran, perkataan, perbuatan ini membuat orang lain disenangkan. Membuat orang lain diberkati. Membuat nama Tuhan dimuliakan. Itu namanya buah. Buah roh yang muncul lewat diri kita dan memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, buah apa lagi? Yang ketiga, buah jiwa-jiwa. 1 Tesalonika 2. Ayat yang ke-19 dan 20. Bunyinya begini.
Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat Tesalonika. Dia seolah-olah bilang begini, kalianlah buah pelayanan kami. Kalianlah yang memberikan kami sukacita. Saudara-saudara, jadi Rasul Paulus dan Alkitab tulis buat kita semua, jiwa-jiwa yang diselamatkan itu adalah buah yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, buah pelayanan. Kita melayani, saya jadi pendeta, saya jadi gembala, saudara melayani, ini namanya pelayanan. Dan pelayanan kita ini memberkati orang. Ketika kita melakukan semuanya dan itu memberkati orang, memuliakan nama Tuhan, itu menjadi buah yang menyenangkan hati Tuhan. Membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan jadi bertumbuh, jemaat juga makin melayani bersama-sama. Dan sama-sama kita memuliakan nama Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Istri saya hari-hari ini lagi banyak cerita tentang satu keluarga. Satu keluarga yang ditinggal mati oleh ibu dalam rumah itu. Ibu ini punya suami, tapi suaminya harus lari karena suaminya melakukan kejahatan. Tinggallah si ibu, apa daya ibunya sakit. Kemudian ketika sakit, nggak bisa sembuh dan dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia punya anak 5 atau 6, masih kecil-kecil. Dan ketika istri saya melihat anak-anak ini, hatinya menangis. Kasihan anak-anak itu, masih kecil-kecil. Kakaknya memang ada yang besar, baru lulus kuliah, lulus SMA tapi sudah harus kerja. Juga kakaknya yang nomor 2 begitu juga. Lalu kemudian istri saya bilang sama saya begini, Pak, boleh enggak kita adopsi mereka supaya mereka bisa mandiri. Memang mamahnya sebelum meninggal, dia panggil 2 anaknya yang besar dan dia bilang begini, kalian kalau mama pergi jangan ada satupun yang berpisah. Kalau ada orang yang mau menolong kalian, adopsi segala, kalian gak boleh berpisah. Kalian harus semua selalu bersama-sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau adopsi 6 anak sekaligus? Gak gampang. Dan kemudian istri saya bilang begitu, dia cerita tentang hal ini. Saya bilang, udah begini aja. Di mana mereka tinggal, bagaimana mereka hidup, itu saya tanya. Kemudian saya bilang begini, udahlah, biar mereka di sana, II-nya yang menjadi mamanya yang jagain, kita yang biayai mereka. Dan ketika saya kasih tahu dia, kasih tahu istri saya begini, kemudian istri saya datang ke sana. Istri saya cerita pulangnya bagaimana dia menangis. Anak-anak itu berterima kasih, tapi anak-anak itu juga ingin supaya mereka tetap di situ. Istri saya bilang gak apa-apa, kalian tetap di sini. II kalian yang akan jaga kalian. Tapi kita yang jaga. Dan kita bilang sama mereka semua harus sekolah. Sekolahnya harus sampai berhasil. Bagaimana juga mereka kebutuhannya kita penuhi. Saudara-saudara, apa yang tertulis dalam firman? Istri saya itu bilang begini. Aku tuh gak pernah lupa. Kamu tuh pernah khotbah. Ketika aku lapar, kamu harus memberi engkau makan. Ketika ada yang haus, kamu harus memberi engkau minum. Boleh dong ya kita praktekkan ya. Silahkan saya bilang, saya senang, saya suka cita. Apalagi Tuhan, dia dimuliakan. Waktu istri saya cerita ini kepada teman-temannya, puji Tuhan, banyak yang membantu. Saya ambil satu, saya ambil satu, saya ambil satu. Jadi rame-rame kita dukung keluarga ini. Saudara-saudara, dalam dunia kita ada begitu banyak orang yang butuh. Tetapi berapa banyak orang yang mau berbuah? Ini tanda tanya besar.
Ini tantangan buat kita semua. Saya berharap dan saya berdoa, saudaralah orangnya yang mau berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa, gak usah jauh-jauh. Mulailah dari rumah dulu. Berbuah buat suami, berbuah buat istri, berbuah buat orang tua, berbuah buat anak, berbuah buat keluarga, lalu kemudian ke tetangga dan yang lain-lainnya. Engkau bisa jadi berkat, engkau adalah terang dan garam. Yuk kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Biar kita nyanyi lagu ini dengan satu kerinduan bahwa kita mau memberikan hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, kami-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakai kami ya Tuhan, sesuai dengan kerinduan kami yang kami naikkan lewat pujian ini. Kami merindukan Engkau boleh memakai kami menjadi berkat bagi dunia ini, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya terang-Mu dinyatakan ya Allah. Terang-Mu yang sudah ada di dalam diri kami, terang-Mu yang sudah ada di dalam kehidupan kami. Nyatakan itu seluas-luasnya, supaya nama-Mu dimuliakan, supaya keluarga kami diberkati untuk kemuliaan-Mu, supaya lingkungan kami juga diberkati untuk kemuliaan-Mu. Pakai kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat semua yang hadir pada hari ini, baik di lantai bawah, lantai atas, lantai 4. Biar kiranya Tuhan pakai mereka keluar dari ruangan ini, selesai dari ibadah ini, mereka boleh menjadi terang-Mu yang semakin terang, menerangi dunia yang semakin gelap ini. Namun sebelumnya hamba berdoa supaya Tuhan jamah mereka, berikan hati yang diperbaharui, berikan satu kerinduan yang besar, komitmen yang diperbaharui, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang baru.
Mereka boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.